Pernah nggak kamu buka chart, isinya indikator di mana-mana? MACD, RSI, EMA, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Semakin banyak indikator, bukannya makin jelas, malah semakin bingung. Gilirannya kamu entry, stop lossmu yang kena. Beberapa menit kemudian, harga malah bergerak naik sesuai analisamu. Kalau ini sering terjadi, belum tentu strategimu yang salah. Bisa jadi kamu melihat market dengan cara yang terlalu rumit, padahal ada satu perubahan cara melihat market yang sering diabaikan oleh banyak trader pula. Berhenti menebak-nebak dan mulailah mengikuti kemana arah dan jejak aktivitas pelaku pasar yang terlihat di chart. Dan menariknya, kamu bisa melihat jejak itu langsung di chart tanpa satupun indikator. Halo semuanya, saya El Berlin. Selamat datang kembali di Akademi Bitorek. Banyak trader pemula mengira semakin banyak indikator, maka peluang profit akan semakin besar. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Chart menjadi penuh, sinyal saling bertabrakan, dan akhirnya kita bingung sendiri, harus buy atau sell. Hari ini kita akan belajar cara membaca market menggunakan pendekatan yang jauh lebih sederhana, tanpa indikator tambahan. Cukup melihat area yang diduga menjadi jejak aktivitas pelaku besar atau smart money. Hari ini kita akan belajar cara melihat chart seperti seorang trader yang fokus pada struktur harga. Banyak trader menggambar support dan resisten menggunakan garis tipis. Padahal pelaku pasar atau big player tidak membeli atau menjual tepat di satu harga. Mereka bertransaksi di sebuah area, bukan titik. Karena itulah kita tidak cukup menggunakan garis tipis, tetapi menggunakan sebuah zona. Coba buka chart XAUUSD, buat garis horizontal, ubah menjadi rectangle. Ya, lihat baik-baik. Harga lebih sering bereaksi di dalam area, bukan tepat di sebuah garis saja. Itulah mengapa zona lebih realistis dibandingkan hanya garis tipis. Kemudian apa itu order block? Sekarang kita masuk ke order block. Banyak trader atau smart money menganggap area ini sebagai jejak aktivitas pelaku besar. Bayangkan order block seperti bekas jejak kaki yang ada di padang pasir. Kita memang tidak melihat siapa yang lewat, ya, tetapi kita tahu pernah ada sesuatu atau jejaknya di sana yang besar melewati area itu. Ya. Cara paling mudah menemukannya adalah mencari candle terakhir, ya, sebelum muncul pergerakan yang sangat impulsif yang berhasil menembus struktur. Candle itulah yang kita jadikan sebagai zona order block. Tetapi ingat, ya, order block bukan jaminan harga pasti berbalik. Ini hanyalah area yang menurut banyak pendekatan, terutama smart money, layak diperhatikan. Semakin baik kalau order block muncul bersamaan dengan struktur market yang jelas. Nah, coba lihat candle terakhir, ada gerakan impulsif, bikin rectangle, ya, atau zona kotak, arsir zona. Nah, kemudian kita bedakan breakout valid. Tidak semua breakout layak ditradingkan. Yang kita cari bukan sekedar harga melewati garis, tetapi benar-benar mengubah struktur marketnya. Ketika bodi besar, close di luar struktur, ya, momentumnya kuat, ya, versus fake out atau shadow hanya ekor, bodi kecil dan balik lagi, itulah yang namanya false break. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, ya. Saat zona demand berhasil ditembus, ya, ditembus ke bawah, area itu berubah fungsi menjadi zona supply, ya. Inilah yang namanya support become resistance atau SBR, atau orang menyebutnya flip area, ya. Sebaliknya, kalau supply berhasil ditembus ke atas, ya, dia berubah menjadi zona demand, ya. Inilah yang namanya resistance become support, atau yang tadi kita sebut flip area juga, ya. Konsepnya sederhana, area lama berubah fungsi setelah breakout. Nah, kita lihat di chart juga nih. Ketika sell resistance, ya, break, retest, kemudian kita pertimbangkan untuk
buy ya, seperti di gambar ini. Jangan terburu-buru entry saat breakout. Biasanya para trader FOMO, banyak trader langsung masuk saja, langsung hantam. Padahal peluang terbaik seringkali datang ketika harga kembali menguji atau retest ke area yang tadi order block. Kalau market tidak kembali melakukan retest, nggak masalah, biarin lewat ya. Nanti peluang akan datang lagi, selalu ada peluang ya. Trading bukan soal siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling sabar ya. Sama ini kita lihat demonya, retest, reject, entry ya. Sabar di setelah. Nah, inilah kelebihan order block. Kita tahu di mana stop loss harus diletakkan. Bukan seperti kita menggambar garis saja. Kalau ada zona, kita letakkan stop loss di bawah zona atau di atas zona ya. Jangan meletakkan stop loss tepat di pinggir zona, paling nggak di beberapa pips di bawahnya atau di atasnya ya. Berikan ruang tambahan, ruang nafas, sesuaikan dengan apa? ATR, kita udah belajar kemarin, volatilitas ya. Kalau candle berhasil close di luar zona, analisa kita udah gagal karena dia udah break, kita ngambil cari peluang berikutnya. Oke ya. Sama seperti tadi demo entry-nya. Ketika SLTP contoh gagal, ya sudah cut loss. Kenapa cocok untuk pemula ya? Strategi ini tidak membutuhkan banyak indikator. Chart kita tetap clean, tetap bersih. Yang dibutuhkan hanya apa? Struktur market, breakout, retest, pertimbangan entry, tunggu konfirmasi. Ya. Order block semakin sederhana, cara membaca market semakin mudah kita mengambil keputusan. Ya. Sama juga kelihatan di chart, indikator penuh ya. Coba lihat, pusing ketika lihat clean chart, less noise. Kita lebih melihat dengan sangat presisi. Ya. More clarity. Ya. Oke, kita masuk di chart. Oke, kita langsung masuk ke chart ya. Ini ada XAUSD, time frame M5. Nah, kita bisa pakai ya strategi ini untuk scalping. Walaupun bisa juga untuk intraday dan swing, tergantung nanti kita melihat bias di HTF-nya. Oke, jadi contoh kita melihat harga itu tiba-tiba break atau dia tiba-tiba bergerak dengan sangat kencang ya. Jangan FOMO ya. Sekali lagi jangan FOMO. Ketika kita melihat fenomena itu, kita tetap tenang ya. Itu malah sebuah peluang. Apalagi di sana ada yang namanya konsolidasi. Kita sudah belajar kemarin prinsip supply and demand. Ini sebenarnya sedikit mirip, cuma lebih presisi ya. Ketika ada candle bullish di M5 tiba-tiba break ya. Strukturnya ya, ini jelas. Ini ada yang namanya resisten. Ini ada resisten ya. Resisten, strong resisten. Nah, ketika sebuah resisten ini di break, ya sekarang berubah fungsi menjadi apa? Support ya, atau flip zone, flip area. Yang tadinya resisten, ya, yang tadinya adalah sebuah penahan harga untuk lebih naik lebih tinggi di break. Berarti ini ada kekuatan besar di sini. Nah, kita punya skenario, kita akan coba entry di zona yang tadi di break. Itulah yang namanya prinsip resisten become support ya. Kita coba pasang buy di sini. SL di mana? SL kita taruh di bawah swing ya. Atau teman-teman bisa backtest nanti misalkan punya strategi sendiri. Tapi di mana ya? Let's say 1:2 ya, let's say 1:2 kita cukupkan saja satu, atau mungkin bisa di hold ya. Misalkan teman-teman tahu TF besarnya masih ada di mana resistennya, kita bisa TP open. Oke ya, kita coba. Jadi kita tunggu masuk ke zona. Nah, masuk ke zona, kita lihat PP ya. Nah, ini yang namanya penerapan metode resisten become support ya. Ketika resisten di break dengan sangat kuat, tunggu sabar. Memang mungkin take time ya, masuk ke zona yang benar-benar pas di zona yang tadi di break itu take time atau butuh waktu. Memang disitulah kita sebagai trader itu diuji. Ya. Ada istilah patient pay. Nah ini kesabaran kita akan terbayar lunas. Zero float ya, benar-benar sniper entry. Ini contoh pertama. Coba kita lihat contoh yang berikutnya. Jadi ketika ada pergerakan impulsif, ya, teman-teman jangan khawatir, waduh aku ketinggalan, ya terus malah FOMO. Ya. Kalau mungkin memang punya strategi yang sudah baku, boleh silakan FOMO. Misalkan, oh iya saya tahu nih ternyata di sini ada yang namanya trendline. Ya, teman-teman sudah belajar trendline ya. Kita punya video tentang trendline juga. Ini ada trendline ternyata udah di break ya.
ini ada yang namanya zona konsolidasi atau zona demand. Kita udah belajar yang namanya rally, ya, base, kemudian apa? Kemungkinan rally. Nah, kan begini, kita udah belajar komplit ya, tinggal kita menerapkan strateginya. Misalkan seperti ini, boleh teman-teman langsung buy, boleh, tapi ya sebagai seorang scalper kita pengen yang namanya apa? Sniper entry. Kita bisa masuk di zona yang tadi di break dengan kuat. Nah ini kan, ini ada ekor yang di break ya, di zona ini kita coba untuk apa? Buy. Ya, asal let's say ditaruh di bawah sini ya, di swing atau mungkin bawah support terdekat TP 1/2 atau secukupnya, atau mungkin mau hold, misalkan tahu ada HTF-nya resistance strong di atas, boleh kita tunggu harga masuk ke zona kita. Nah masuk langsung ya, otomatis TP kencang sekali. Nah itu, dan bisa dipakai berkali-kali, malah kita lihat sampai 2 kali TP ya, itu ya. Jadi demikian ya, ketika sebuah zona itu di break ya, jangan khawatir, jangan FOMO ya. Ketika walaupun oke, saya FOMO tapi ada dasarnya, boleh, tapi kita ngomong untuk pemula, tolong tunggu dulu sampai masuk zona baru kita entry. Oke, hari ini mungkin kamu belum langsung menjadi trader yang hebat, tetapi mulai hari ini cara kamu melihat chart sudah berubah totally different. Bukan lagi sekedar mencari garis, tetapi mencari area atau zona key level, tempat peluang benar-benar muncul. Dan seringkali perubahan cara berpikir seperti inilah yang menjadi awal perubahan hasil trading seseorang. Hari ini kita belajar support dan resisten dibaca sebagai zona. Order block adalah area yang menurut banyak pendekatan smart money layak diperhatikan. Gunakan rectangle tool, bukan garis tipis. Pastikan breakout valid, tunggu retest, entry setelah reaksi. Stop loss di luar zona dengan ruang yang sesuai. Trading tidak harus rumit, semakin sederhana, semakin mudah dipahami. Di video berikutnya, kita akan belajar bagaimana mencari konfirmasi candlestick di dalam order block, supaya entry yang kita ambil punya probabilitas yang lebih tinggi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe Akademi Bitorek. Aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar apa yang ingin kalian bedah menggunakan order block. Saya El Berlin, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.